Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dan kewarasan kita tetap terjaga dalam menjalani dan menerima realitas kehidupan yang kita alami. Nah, sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi bersama saya Handi Romdani di channel Handi Romdani ini. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang self love untuk kebahagiaan kita gitu. Mungkin sahabat-sahabat semuanya ya belum terlalu familiar dengan self love ini. Self love itu adalah mencintai diri kita sendiri gitu. Kenapa kita harus self love baru kita bisa bahagia? Nah, di sini kita akan membahasnya sahabat-sahabat semuanya. Ya, kita akan melihat definisi self love itu. Apa itu self love? Nah, di sini ya kita akan coba untuk membahasnya atau mengobrol tentang self love ini agar kita bisa menemukan kebahagiaan diri kita dengan self love ini. Self love ini adalah sebuah perasaan ya yang mencintai diri kita sendiri gitu, dengan kelebihan kita, memberikan penghargaan terhadap diri kita gitu. Ini semua untuk motivasi kita agar kita menjadi lebih baik gitu. Nah, di sini sahabat-sahabat semuanya, self love ini berbeda dengan narsis gitu, narsisme gitu. Karena yang familiar di kalangan masyarakat kita itu adalah narsisme ini. Kita sering mendengarnya ya, kamu terlalu narsis gitu. Itu yang sering dibilang oleh orang lain. Ya, kalau self love ini beda, dia ini lebih ke arah yang positif. Kalau yang self love, namun yang narsisme ini ke arah yang lebih negatif gitu. Dia di sana kalau narsisme itu menyombongkan diri gitu. Terus egonya itu mengedepankan ego. Namun kalau self love ini tidak itu. Di sini kita melihat kemampuan kita itu, lihat kekurangan kita untuk menerima kekurangan kita untuk menjalani kehidupan kita yang lebih baik gitu. Kita bisa menutupinya dengan kelebihan kita. Dan inilah guna dari self love ini sahabat-sahabat semua ya, untuk melihat kekurangan kita, kelebihan kita agar kita bisa membesarkan ruang penerimaan diri kita dalam menjalani kehidupan ini, agar kita bisa berdamai dengan diri kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, agar kita bisa mengetahui apakah kita memiliki self love atau tidak. Atau kalau kita ingin memiliki self love, mencintai diri kita sendiri, kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita dulu gitu, diri kita sendiri. Kita harus mengenali diri kita sendiri gitu. Kita mengenali diri kita sendiri ini, kita melihat kekurangan kita, kelebihan kita gitu. Dimana kekurangan kita itu bisa kita tutupi dengan kelebihan kita. Kalau kita tahu kelebihan kita dan kita mengetahui kekurangan kita, kita bisa menutupinya gitu. Baru kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ketika kita sudah tahu kelebihan kita, kita bisa membantu orang lain dengan kelebihan kita. Itulah inti dari mengenal diri kita sendiri ini, dan kita bisa membesarkan ruang penerimaan diri kita gitu. Terus yang kedua, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Kadang-kadang sahabat semuanya ya, kita sering sekali melihat penghidupan orang. Kita melihat penghidupan orang itu, wah, kelihatannya orang itu senang sekali ya. Mereka kehidupannya tenang, adem, ayem gitu. Nah, itu yang membuat diri kita merasa kecewa gitu, karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Kenapa kita tidak bisa seperti orang itu? Itu yang sering membuat kita tidak merasa bahagia, yang membuat kita merasa kecewa.
Kan jangan pernah membandingkan hidup kita, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang yang kita lihat tenang, damai, tentram, itu belum tentu itu yang terjadi di dalam dirinya. Belum tentu dia merasa bahagia di dalam dirinya gitu. Makanya kita nikmati saja, kita syukuri saja apa yang ada dan yang kita miliki di dalam diri kita. Dengan begitu kita bisa berdamai dengan diri kita gitu. Dan ingat sahabat-sahabat semuanya, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Cintailah diri kita sendiri gitu, agar kita bisa lebih bahagia gitu. Terus yang ketiga, kita harus hidup sehat gitu. Kita harus melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa kita lakukan dengan memakan makanan yang bergizi, yang baik gitu, yang halal, yang bersih gitu. Dan kita juga harus olahraga. Olahraga ini tidak hanya menyehatkan fisik, tapi mentality kita juga itu sehat. Kalau kita olahraga ya, ini juga berpengaruh ke psikologis kita gitu. Makanya kenapa di sini hidup sehat ini juga bisa mengaruhi diri kita untuk mencintai diri kita gitu. Kita menjaga kebersihan kita gitu. Nah, terus yang selanjutnya gitu, kita harus melihat ya di lingkungan mana kita harus hidup bergaul. Kita harus melihat lingkungan tempat kita bergaul gitu. Karena lingkungan ini sangat berpengaruh sekali gitu. Ketika kita hidup di lingkungan yang toksis gitu, maka otomatis kita akan ikutan jadi orang yang toksis, dan kita akan, dan pikiran kita ya akan terganggu gitu, dan kita akan merasa kecewa ketika orang lain itu membandingkan kita, membicarakan kita gitu. Makanya kita harus melihat-lihat lingkungan tempat kita harus bergaul atau tinggal gitu. Nah, ini sahabat-sahabat semua yang harus dan perlu kita lakukan agar kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena mencintai diri kita sendiri ini dampaknya positif sekali untuk kebahagiaan diri kita, sahabat-sahabat semuanya. Karena yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan itu, sahabat-sahabat semuanya. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun mobil yang kita miliki, harta benda, material yang kita miliki, semewah apapun rumah kita, kalau di dalam hati kita tidak bisa merasakan bahagia itu dan tidak bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa hidup tenang dan damai gitu. Nah, makanya di video kali ini sahabat-sahabat semuanya, saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, mari kita belajar untuk self love gitu, mencintai diri kita sendiri untuk menemukan kebahagiaan diri kita gitu. Dengan mencintai diri kita sendiri, maka kita bisa menemukan kebahagiaan diri kita ya, mungkin dengan jalan mencintai diri kita sendiri. Maksudnya ya, sahabat-sahabat semuanya, mencintai diri kita ini adalah kita membesarkan ruang penerimaan di dalam diri kita ini dengan kekurangan kita gitu ya. Kadang-kadang banyak sekali dari kita yang tidak bisa menerima kekurangannya gitu. Mereka mengeluh gitu dengan kekurangannya. Mereka mengeluh tidak seperti orang lain gitu. Padahal kalau kita membesarkan ruang penerimaan di dalam diri kita ya, mensyukuri hal-hal yang ada di dalam diri kita, maka kita bisa menerima keadaan kita dan kita bisa hidup lebih tenang dan lebih bahagia gitu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ketika kita mampu untuk mencintai diri kita sendiri, ya ini bukan narsis sahabat-sahabat semuanya ya, jangan salah paham, ya ini mencintai diri kita sendiri. Ketika kita sudah paripurna untuk mencintai diri kita sendiri, maka kita akan menerima segala kekurangan kita atau bagaimanapun kondisi kita, kita akan menerimanya dengan lapang dada, dengan ikhlas gitu. Makanya kita harus mencintai diri kita dengan paripurna gitu. Dan jangan sekali-kali menjadi orang yang people pleaser gitu. Nah, ini yang membuat diri kita tidak bisa bahagia gitu.
Karena banyak sekali dari kita, ya, kita melihat orang-orang itu people pleaser gitu, demi menyenangkan orang lain mereka menggadaikan kesenangan, kebahagiaan dirinya gitu. Nah, ini yang kurang baik, sahabat-sahabat semua. Makanya cintailah dirimu sendiri baru bisa mencintai orang lain gitu. Nah, kita ngutip sedikit kata Jalaluddin Rumi gitu. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita gitu. Kalau kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai orang lain gitu. Makanya mari sahabat-sahabat semuanya, kita mencintai diri kita sendiri. Inilah self love itu. Karena self love ini adalah emosi positif yang ada di dalam diri kita, sahabat-sahabat semuanya. Ya, mari saya mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk belajar, ya, mulai sekarang belajar untuk mencintai diri kita sendiri dengan self-hate, istilahnya membenci diri kita sendiri gitu. Kalau kita membenci diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa bahagia. Kita tidak akan pernah bisa menerima kekurangan kita dan kita akan selalu menyalahi diri kita sendiri. Makanya kita harus belajar untuk self love gitu. Self love ini luar biasa sekali sahabat-sahabat semuanya. Ya, kalau kita sudah bisa self love, bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita bisa menjalani kehidupan kita bisa lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai gitu. Dan kita tidak akan pernah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini.